Bismillahirrahmanirrahim. مسجد أصحاب الكهف منادو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama di hari yang penuh dengan keberkahan dan ampunan ini kita menundukkan diri kita, kekuatan kita, kemampuan kita letakkan di bawah keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberhasilan maupun kemenangan kecuali itu semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka sudah seharusnya seorang hamba mengucapkan syukur atas nikmat yang terus melimpah pada dirinya. Lisannya tidak pernah kering dari mengucapkan alhamdulillah, hatinya tidak pernah lupa senantiasa mensyukuri, menyadari seluruh kesenangan, kenikmatan, kelonggaran dalam kehidupannya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka pikirannya pun dan perasaannya pun adalah kebesaran dan keagungan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di hari yang penuh dengan kemuliaan, salah satu sunnah yang diperintahkan bagi diri kita adalah memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang mencintai akan senantiasa mengingat dan mengulang-ulang nama orang yang dia cintai. Maka sebagai orang yang beriman, yang merindukan baginda Rasulullah, yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lidah kita, pikiran kita dan hati kita pun terpaut dengan beliau dengan banyak-banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang terucap dari lisan kita, yang senantiasa ada pada ingatan kita, kita diberikan kesempatan untuk dapat menikmati keagungan, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendapatkan syafaat pembelaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala
ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menjalankan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Meninggalkan semua larangan-larangan Allah, itulah ketakwaan yang akan mendatangkan kebahagiaan, kemenangan, jalan keluar dari seluruh permasalahan yang dihadapi oleh kita manusia. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan bagi dirinya jalan keluar dari seluruh permasalahan yang ia hadapi. Maka diingatkan, karena manusia tempatnya lupa, bertakwa kepada Allah. Itulah solusi seluruh permasalahan kehidupan kita. Konsep dalam agama kita, jangan pernah kita menyalahi aturan Allah, maka kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Mungkin dalam pandangan manusia kita susah, namun kesusahan yang mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hadapan manusia kita kecil, namun kecil diri kita penuh dengan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dihina di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kemuliaan dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di penghujung tahun 2023. Kita pernah melihat, mendengar cerita tentang jam pasir. Di atas pasir, ketika pertama kali berjalannya waktu, pasir di bahagian atas penuh dengan pasir yang akan terus satu persatu turun ke bawah. Dalam kehidupan manusia, satu persatu waktu yang Allah berikan kepada kita telah lepas dari diri kita. Minggu demi minggu yang Allah berikan kepada kita telah hilang dalam kehidupan kita. Bulan demi bulan yang telah Allah titipkan kepada diri kita pun telah musnah dalam kehidupan kita. Ia telah berpindah ke bahagian bawah. Ia telah berpindah menjadi catatan-catatan kebaikan, ataupun ia telah berganti dengan catatan-catatan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasir itu semakin hari semakin habis. Pasir itu semakin hari semakin menyusut. Pasir itu semakin hari semakin menghilang dari pandangan segitiga di atas. Itulah waktu usia yang Allah berikan kepada diri kita. Tanpa kita sadari, tenaga kita telah berkurang, panca indera kita telah berkurang, dan apa yang ada di sisi-sisi kita pun berkurang. Orang tua kita, mungkin kedua-duanya, mungkin salah satu telah hilang. Mungkin saudara kita, kakak dan adik, ada yang pernah hilang. Atau mungkin dia adalah bahkan anak kita yang telah mendahului diri kita, hilang. Kemana mereka pergi? Ia kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Cepat ataupun lambat, kita akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang tadi disebutkan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita, konsep yang diajarkan dan ditanamkan kepada umatnya adalah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Karena orang yang merugi dalam agama kita adalah orang yang sama dengan apa yang kemarin ia lakukan, apa yang ia rasakan, maka dia menjadi orang yang rugi. Bahkan
nilai yang sama hari yang kemarin dengan hari ini, kita termasuk manusia yang merugi. Bagaimana bila hari ini lebih buruk dari kemarin? Maka dialah yang paling celaka bila hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Maka tidak ada pilihan bagi orang beriman kecuali hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan tahun besok lebih baik daripada tahun yang lalu. Itulah ajaran agama kita. Kita dituntut untuk mengevaluasi usia kita, melihat diri kita ke belakang. Seperti halnya perusahaan di akhir tahun tutup buku, dia akan melihat kembali berapa keuntungan yang telah didapatkan, berapa kerugian yang telah dialami. Tidak pernah suatu perusahaan ingin mengulangi kegagalan dan kesalahan di masa yang akan datang. Bodoh apabila ada orang yang menginginkan kerugian di waktu yang akan datang. Maka orang beriman tidak akan pernah mau tercebur jatuh di lubang kerugian yang sama. Wal asri, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian yang nyata. Apabila hari ini dia kalah daripada yang kemarin, apabila yang akan datang ia sama dengan hari ini, tidak ada peningkatan, tidak ada kemajuan baik dalam dunianya maupun dalam agamanya. Dunianya tidak mengakibatkan dia lebih baik, dan agamanya justru lebih jauh dari Tuhannya, dari nabinya, dan dari agamanya. Maka dialah orang yang paling rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang tidak punya harta, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan dan menyindir Bani Israel. Bani Israel dari dulu menjadi orang yang mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keturunan nabi-nabi, harta yang tidak pernah berkurang, bahkan melimpah, kepandaian, kepintaran. Tapi Allah ingatkan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun. Ingatlah suatu hari nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa membela, menolong semua, termasuk Bani Israel. Tidak akan berlaku, tidak akan berguna harta untuk diberikan kepada Allah pada saat itu. Tidak akan berguna keturunan pada waktu itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Bani Israel yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diancam, apalagi dengan diri kita yang bukan keturunan Nabi dan tidak memiliki apa-apa. Rugi diri kita bila diri kita terjatuh, terjebur di lubang yang sama. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan pandanglah, tataplah masa depan, besok, lusa yang akan datang, di tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Bagaimana nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di hadapan manusia. Manusia akan memuji diri kita 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan manusia akan melupakan diri kita. Manusia akan menghina diri kita 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan akan melupakan diri kita. Itulah perjalanan sejarah manusia. Maka tidak ada pilihan diri kita kecuali tahun 2024 harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Diri kita harus lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kesempatan yang akan kita sia-siakan kecuali dia berisi amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat.
Orang yang tidak akan merugi, yang beruntung adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada adanya siksa kubur, siksa nanti di alam barzah, di alam akhirat. Ia beriman dan ia melakukan amal soleh, amal-amal positif, amal-amal kebaikan, bukan amal-amal negatif yang membuat murka manusia dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan telah kita lalui, dan besok akan sama. 1 jam 60 menit 3.600 detik. Lusa sama, 24 jam kita akan dapatkan hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia diberikan waktu yang sama, 1 kali 24 jam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Diri kitalah yang menentukan 24 jam itu berisi dengan kemuliaan, atau 24 jam itu berisi dengan kenistaan dan kehinaan di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan diri kita akal. Afala taqilun? Apakah engkau tak gunakan akalmu? Sudah ada yang meninggal dunia di antara saudara kita, keluarga kita. Afala taqilun? Afala tadhakkarun? Apakah engkau tidak berpikir? Sudah ada yang hilang kembali kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhir tahun untuk orang beriman adalah mengevaluasi dirinya, apakah ia sudah lebih baik atau dia justru lebih buruk daripada waktu yang lalu. Apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus ditinggalkan. Kita sudah memiliki prioritas dalam kehidupan kita. Mana yang kita utamakan? Orang tua. Apa yang akan kita dahulukan? Agama. Itulah prioritas utama orang beriman. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, bila diri kita belum memiliki kekuatan, kemampuan untuk melangkah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka teruslah berteriak dalam hati kita, ya Allah. Berteriaklah sekuat-kuatnya di dalam hati kita, ya Allah. Cukuplah diri kita dengan Allah yang mengetahui betapa diri ini ingin mendekatkan diri kepada Allah. Berteriaklah. Tidak penting orang mengetahui, tidak perlu orang mengetahui tentang diri kita. Berteriaklah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah. Minta kepada Allah. Cukup diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui tentang lorong-lorong dalam hati kita. Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita meminta, bergantung, agar menguatkan, memberikan kemampuan diri kita melangkah sedikit demi sedikit. Ada niat, ada kemauan, ada keinginan. Yang membinasakan diri kita adalah tidak ada niatan, tidak ada keinginan, tidak ada angan-angan untuk mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan waktu hidup di dunia 63 tahun. Manusia yang paling dicintai Allah. Bagaimana dengan diri kita? Manusia yang paling dicintai, dikasihi Allah,
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Silakan menghitung sisa usia kita dibandingkan dengan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kelebihan, bersyukur. Berarti Allah berikan kesempatan kembali kepada diri kita. Bila sudah mendekati 63 tahun, maka waspadalah, curigailah segala penyakit yang datang kepada diri kita. Jangan-jangan ini tanda-tanda yang Allah berikan kepada diri kita untuk bersiap-siap. Orang yang paling menyenangkan adalah orang yang kembali kepada keluarganya membawa oleh-oleh. Orang yang paling menyenangkan adalah orang yang kembali kepada keluarganya dengan membawa bingkisan. Bingkisan apa yang akan kita bawa ke hadapan Allah? Oleh-oleh apa? Kisah apa? Cerita perjuangan apa yang akan kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang Palestina bercerita tentang kesabarannya menghadapi serbuan Israel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Uighur bercerita tentang kesabarannya diusir oleh orang-orang senegaranya karena agamanya. Ia bercerita kepada Rasulullah tentang pengorbanannya, tentang kesabarannya menghadapi tekanan-tekanan ujian. Apa yang akan kita ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin Rasulullah mendengarkan kisah tentang HP kita. Tidak mungkin Rasulullah akan mendengarkan tentang mobil, rumah, motor. Rasulullah ingin mendengarkan perjuangan, pengorbanan yang kita lakukan untuk membela agama Allah di dalam lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, dan dimanapun kita berada. Tidak peduli diri kita menang, tidak peduli diri kita kalah, tidak peduli diri kita akan terus hidup, tidak peduli dengan diri kita yang akan mati, karena kita akan membawa cerita-cerita yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum kepada diri kita. Itulah oleh-oleh terbaik, bingkisan terbaik orang beriman kepada orang yang dia cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga 2024 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ramadan yang akan datang lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Amal-amal positif, amal-amal kebaikan, amal-amal diri kita, di keluarga kita, di masyarakat kita lebih baik, lebih meningkat. Jangan sampai diri kita justru lebih buruk daripada waktu-waktu sebelumnya. Hasibu anfusakum qabla yuhasab. Periksalah dirimu sebelum dirimu diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar Ibn al-Khattab. Semoga akhir tahun bukan lagu-lagu yang kita dengarkan, bukan petasan yang kita pasang, bukan tarian yang akan kita buat, tetapi renungan-renungan kehidupan yang membuat diri kita lebih baik. Keluarga kita merasakan kehadiran kita, kehadiran orang yang baik. Lingkungan kita merasakan kehadiran kita, orang yang baik, memberikan manfaat, bukan justru sebaliknya. Itulah harapan seorang muslim dimanapun dia berada hari ini. Harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Karena dia tidak mau menjadi pribadi yang celaka, dia tidak mau menjadi pribadi yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawa